Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Rezeki Mardasari, dosen dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Mandarin di Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sejarah Kesusastraan Tiongkok. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS 2 JS yang akan ditempuh mahasiswa di semester 4. Mata kuliah ini termasuk ke dalam SCPL 6 dalam kurikulum 2020 Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, yakni menguasai budaya dan sastra Mandarin untuk komunikasi yang efektif dengan menjunjung tinggi rasa nasionalisme dan rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa berdasarkan pemahaman mitos budaya. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini mampu mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang perkembangan sastra Tiongkok dari zaman sebelum dinasti Qin hingga era kontemporer, mengidentifikasi perubahan signifikan dalam bentuk karya sastra seperti puisi klasik, prosa, dan drama yang mencerminkan perubahan budaya dan sosial pada tiap periode, serta mampu mengenal tokoh-tokoh sastra terkemuka seperti Confucius, Sima Qian, Lu Xun, dan Mo Yan, serta memahami dampak karya-karya mereka terhadap pemikiran masyarakat Tiongkok. Dengan analisis mendalam, mahasiswa mampu mengeksplorasi isi dan pesan yang terkandung dalam karya-karya sastra tersebut, termasuk nilai-nilai moral, ideologi politik, dan refleksi kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam tulisan sastra Tiongkok selama berabad-abad. Sub CPMK untuk mata kuliah ini terdiri dari 7. Yang pertama, yakni mahasiswa dapat memahami latar belakang sejarah sastra Tiongkok sebelum dinasti Qin dan mengidentifikasi bentuk karya sastra klasik serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalamnya. Untuk sub CPMK 2, mahasiswa fokus pada karya sastra klasik pada zaman dinasti Qin dan peran Konfusianisme dalam sastra Tiongkok pada masa dinasti Han, serta perkembangan puisi klasik dan prosa selama dinasti. Untuk sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan dalam bentuk dan gaya sastra pada masa dinasti Song dan Ming, serta menganalisis karya-karya sastra yang mencerminkan perubahan sosial budaya pada periode. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis dampak invasi barat dan modernisasi terhadap sastra Tiongkok, serta pergerakan sastra baru dan gagasan intelektual pada abad ke-19. Untuk sub CPMK kelima, mahasiswa dapat mengenal tokoh-tokoh sastra penting seperti Lu Xun dan karya-karya mereka yang berpengaruh, serta menganalisis pesan sosial dan politik yang terkandung dalam karya-karya sastra abad ke-20. Sub CPMK 6, mahasiswa dapat memahami perubahan dalam sastra Tiongkok setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, serta mengidentifikasi tema dan aliran sastra kontemporer serta dampaknya terhadap budaya Tiongkok. Sub CPMK 7, mahasiswa memilih satu karya sastra kontemporer untuk analisis mendalam dan merumuskan refleksi akhir tentang peran sastra Tiongkok dalam budaya kontemporer. Deskripsi isi mata kuliah Sejarah Kesusastraan Tiongkok ini adalah mata kuliah yang berfokus pada eksplorasi mendalam tentang perkembangan tokoh, bentuk karya sastra, dan pesan yang terkandung dalam sastra Tiongkok dari zaman sebelum dinasti Qin hingga era kontemporer. Mata kuliah ini mencakup 16 pertemuan dengan bobot 2 SKS untuk memberikan wawasan komprehensif tentang evolusi sastra Tiongkok dan kontribusinya terhadap sejarah dan budaya Tiongkok. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang sejarah dan perkembangan sastra Tiongkok dari masa ke masa. Mahasiswa akan mampu mengidentifikasi perubahan dalam bentuk karya sastra, mengenali tokoh-tokoh sastra penting, dan menganalisis pesan yang terkandung dalam karya-karya sastra Tiongkok pada setiap periode sejarah. Berikut adalah sumber rujukan. Sumber rujukan ini tidak hanya sumber rujukan dari buku ajar yang sudah diterbitkan oleh Tiongkok, oleh penerbit Tiongkok, tetapi juga sumber rujukan yang dari buku ajar yang sudah disusun oleh saya sendiri, seperti mata kuliah, seperti buku sejarah sastra Tiongkok, lalu puisi Tiongkok klasik dan dinasti Tang. Untuk perkuliahan ini, setiap pertemuan itu sudah memiliki pengalaman belajar baik offline maupun online. Lalu penilaiannya juga sudah
ada kriteria penilaian dan indikator penilaian dan bobot penilaiannya juga. Untuk pertemuan pertama ini, deskripsi materi adalah RPS, kontrak perkuliahan, dan pengantar sejarah sastra Tiongkok. Nah, untuk pengalaman belajar dan estimasi waktunya sudah tertulis di dalam RPS ini. Untuk pertemuan kedua, itu memahami latar belakang sejarah sastra Tiongkok sebelum dinasti Qin dan mengidentifikasi bentuk karya sastra klasik serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di sini, bentuk kuliahnya adalah diskusi kelompok. Selain diskusi kelompok, mahasiswa juga diminta untuk berselancar di internet untuk mencari informasi tentang bentuk karya sastra klasik. Lalu di pertemuan ketiga, yaitu mahasiswa fokus pada karya masa dinasti Qin dan peran Konfusianisme dalam sastra Tiongkok pada masa dinasti Han. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan satu topik, lalu diminta untuk mengkaji dan menganalisis topik tersebut, yaitu topik Secing, topik Zuci, Han Yue Fu, Nan Pei Chao Ming Ge. Ada 4 topik. Setelah mengkaji dan menganalisis, mahasiswa diminta untuk menyusun hasil diskusi dalam bentuk PPT dan mempresentasikannya di depan kelas. Untuk pertemuan keempat, mahasiswa akan belajar atau memahami perkembangan puisi klasik dan prosa pada masa dinasti Han. Nah, mahasiswa diminta untuk memilih satu puisi klasik, lalu dianalisis, setelah dianalisis, dipresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Lalu untuk pertemuan 5, perubahan dalam bentuk dan gaya sastra Tiongkok pada masa dinasti Song dan dinasti Ming. Yang akan dipelajari adalah Song Zi dan Ming Chao Xiaoshuo. Jadi setiap mahasiswa metode pembelajaran yang akan digunakan pada pertemuan 5 ini adalah metode pembelajaran Jigsaw. Setiap kelompok akan diberikan satu judul novel pada masa dinasti Ming. Lalu mahasiswa diminta untuk menganalisis karya-karya sastra yang mencerminkan perubahan sosial dan budaya pada periode ini. Lalu untuk pertemuan 6, mahasiswa akan mempelajari tentang dampak invasi barat dan modernisasi terhadap sastra Tiongkok pada dinasti Qin. Jadi mahasiswa akan diskusi kelas pada waktu ini lalu melakukan curah pendapat terkait hasil temuan di internet. Untuk pertemuan 7 akan masuk dalam pergerakan sastra baru dan gagasan intelektual pada abad ke-19. Jadi mahasiswa akan mengeksplorasi pergerakan sastra baru dan perubahan dalam gagasan intelektual pada periode ini. Setiap mahasiswa diminta untuk mencari dan menceritakan sejarah singkat mengenai riwayat hidup satu tokoh sastrawan pada zaman kesusahan Tiongkok modern ini, serta menceritakan salah satu karya sastranya yang terkenal, seperti itu. Tugas ini akan dikumpulkan pada saat pembelajaran selesai dan mahasiswa diminta untuk tidak langsung meng-copy paste dari sumber tahun yang sudah mereka temukan, seperti itu. Lalu untuk pertemuan 8, yaitu ujian tengah semester, ujian akan dilakukan secara online yang dikerjakan selama 100 menit, boleh melalui laptop maupun handphone. Untuk pertemuan ke-9, ini membahas tentang sastra Tiongkok abad ke-20, yaitu Zhongguo Qin Xian Dai Wen Shui Shi, yaitu Xin Shi dan San Wen. Yang mahasiswa akan selain berdiskusi secara kelompok merangkum materi, mahasiswa diminta juga untuk mencari intisari dari 2 prosa atau 2 esai yang berjudul Ai oleh Chang Ailing dan Lilun oleh Lu Xun. Selain itu juga diminta untuk mencari sebuah puisi modern yang berjudul Cai Pei Kang Qiao oleh Su Qi. Untuk pertemuan 10, mahasiswa masuk ke dalam menganalisis pesan sosial dan politik yang terkandung dalam karya-karya sastra abad ke-20. Nah, di sini juga seperti di pertemuan kelima, mahasiswa diberi satu judul novel terkenal abad ke-20, lalu diminta untuk menganalisis pesan sosial dan politik yang terkandung dalam karya-karya sastra tersebut. Untuk pertemuan 11 ini adalah lanjutan dari pertemuan 10. Mahasiswa diminta memaparkan hasil analisis novel modern yang sebelumnya. Lalu selain memaparkan akan dilakukan curah pendapat. Setelah itu ada penguatan dari dosen. Untuk pertemuan ke-12, yakni memahami perubahan dalam karya sastra Tiongkok setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, serta mengidentifikasi tema dan aliran sastra kontemporer serta dampaknya terhadap budaya Tiongkok. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mencari sumber informasi terkait perkembangan sastra Tiongkok setelah tahun 1949.
Dan di sini mahasiswa diminta juga untuk membuat ringkasan yang mencakup informasi tentang perkembangan sastra Tiongkok pasca 1949. Setelah itu, mahasiswa akan dipilih secara acak untuk mempresentasikan ringkasan tersebut ke depan kelas seperti itu. Untuk 13 dan 14, ini mahasiswa sudah masuk ke dalam kelas Project Based Learning. Nah, mahasiswa pada pertemuan 13-14 ini diminta untuk mencari salah satu karya sastra kontemporer Tiongkok yang ada di perpustakaan universitas atau secara daring. Lalu setelah menemukan satu karya itu, mereka diminta untuk mempresentasikan ke depan dosen. Lalu setelah mendapat persetujuan dari dosen, mahasiswa mulai untuk melakukan analisis karya sastra ini secara komprehensif seperti itu. Setelah selesai, mereka membuat catatan analisis, lalu membuat refleksi tertulis tentang bagaimana karya sastra yang mereka analisis itu mencerminkan isu-isu budaya, isu-isu terkini, sosial atau politik dalam masyarakat Tiongkok saat ini. Nah, pada pertemuan 15-16 ini, mahasiswa diminta untuk memaparkan hasil analisis karya sastra mereka yang telah mereka lakukan 2 minggu sebelumnya. Nah, ini dilakukan secara berkelompok, yang satu kelompok terdiri dari 2 orang saja. Jadi, untuk presentasi ini akan diberi durasi satu kelompok itu selama 10 menit. Nah, mahasiswa diminta untuk mempersiapkan presentasi selama 10 menit. Nah, selain pemaparan atau pemaparan pengalaman belajar, di sini juga di RPS ini juga ada rencana tugas dan penilaian. Nah, setiap pertemuan sudah kami siapkan atau sudah saya siapkan, setiap pertemuan itu ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Dan estimasi waktu pengerjaannya. Setelah itu ada hasil tugas dan kriteria penilaiannya. Misal contohnya dalam pertemuan mulai dari pertemuan 13 dan ke 13 sampai 16 itu project based learning. Di sini adalah tugas terstruktur. Jadi langkah-langkah mengerjakan proyek ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di pertemuan di atas saya sudah jelaskan. Nanti mahasiswa hasil tugasnya adalah analisis karya sastra. Jadi indikator penilainya adalah relevansi pemilihan karya dengan topik yang diangkat di dalam kelas, lalu ada kriteria penilaian refleksi tertulis, di sini sudah saya tuliskan. Nah, mahasiswa bisa melihat apa saja sih indikator penilaian dari tugas mereka tersebut. Nah, untuk pemaparan hasil pun juga sudah ada kriteria penilaiannya. Nah, di masing-masing pertemuan di rencana pembelajaran semester mata kuliah sejarah khusus sastra Tiongkok ini juga sudah bobot penilaiannya itu juga sudah dibagi. Jadi mahasiswa bisa melihat setiap pertemuan itu bobotnya berapa. Misal contohnya di pertemuan pertama ini karena masih penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan, jadi bobot penilaian belum ada. Tapi di pertemuan kedua ini bobotnya 10%. Ini bukan saja di pertemuan 2. Jadi khusus untuk pembahasan sastra Tiongkok klasik dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 5 itu dinilai 10%. Jadi bobot penilaiannya adalah 10%. Dan di pertemuan 6 itu mulai masuk ke dinas modern, yaitu Cintai Siantai Chung Wan Shui itu pertemuan 6, 7, lalu 767 ini nilainya adalah 10%, lalu ada UTS 10%, lalu masih masuk di Chungko Cintai Siantai Wan Shui ini juga, ini bobotnya di pertemuan 9 setelah UTS ini adalah 5%. Lalu pertemuan selanjutnya itu masuk ke Tangtai, yaitu 10%, lalu baru masuk ke project based learning yang sebesar 50%. Di analisis karya sastra 35%, presentasi 15%.
Mungkin itu saja penjelasan saya terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sejarah Kesuksesan Tiongkok. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajahal. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Lose presensi dulu ya. Alfon, Melaima. Oke, Nova. Oke, Dini. Rizky Amalia. Rizky Sawitri. Oke, ada beberapa yang belum hadir ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ini apa? Puisi klasik Dinasti Tang. Apakah kalian pernah mendengar tentang puisi klasik ini? Belum sebelumnya ya. Oke, sebelum kita langsung memperdengarkan salah satu puisi yang paling terkenal pada Dinasti Tang ini, Losa akan menjelaskan dulu Dinasti Tangnya ya. Oke, di sini ya, ada yang bisa bantu Loso untuk membaca? Oke, gak apa-apa. Oke, Loso terjemahkan sedikit ya. Mungkin kalian bisa ada yang paham artinya tentang apa. Jadi di kebudayaan Dinasti Tang itu adalah dinasti kebudayaan Tiongkok yang paling terkenal pada masanya. Jadi yang masa kejayaan Dinasti Tang itu. Jadi pada saat itu jugalah banyak mengeluarkan atau menghasilkan, menciptakan puisi-puisi. Di sini kalian bisa melihat ada 48.900 puisi yang diciptakan pada zaman Dinasti Tang. Ya, sehingga terdapat 2.300 lebih ya penyair pada zaman tersebut. Oke. Lalu, nah, ada yang kenal dua bapak ini? Pernah tahu? Pernah melihat? Pernah. Di mana? Cover buku. Oke. Memang sangat terkenal dan selalu ada. Taman Sesei. Ada yang salah satu aja. Ini siapa? Yang ini siapa? Lipai. Lalu yang kedua? Tidak tahu. Padahal di sini ada tulisannya. Ya, Lipai he Tufu. Jadi dua penyair ini adalah penyair sangat terkenal pada zaman Dinasti Tang. Jadi kalau kita menyampaikan, kalau misalnya kalian ngomongin tentang Dinasti Tang, pasti langsung ingat Lipai sama Tufu. Jadi mereka itu ada ya singkatannya berdua itu namanya adalah Litu. Ya, Litu. Jadi ini kalau kalian misalnya ditanya pada saat kalian kan semuanya anak Mandarin pasti harus tahu, setidaknya tahu salah satu puisi paling terkenal di Tiongkok. Nah, ketika orang bertanya, kalau Dinasti Tang siapa sih penyairnya yang paling terkenal? Kalian harus menyebutkan siapa? Lipai dan Tufu. Oke, ini sedikit yang Lause kasih tentang apa sih Tangshi itu. Jadi kita lanjut agenda hari ini ya. Perkuliahan hari ini itu ada 4. Yang pertama kita mendengar salah satu puisi yang paling terkenal. Mungkin ada di antara kalian itu sudah pernah mendengar puisi ini ya. Yang kedua itu membuat kelompok. Nanti ada 3 orang per kelompoknya. Nanti kalian mendiskusikan makna dari puisi tersebut. Oke. Yang kedua, ini yang ketiga. Yang keempat, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke. Yang pertama, kita ngapain? Oke, siap? Oke, siap. Oke, kita mendengarkan dulu. 疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。 Agak sedih ya. Ada lagunya. Oke, apakah kalian sudah pernah mendengar puisi ini? Ada yang pernah?
Belum. Pertama kali. Kira-kira. Ya, tadi mungkin ada yang mendengar. Ini Lose kasih dengar 1 kali dulu. Nanti kedua kalinya. Pertama kali kalian mendengar ini, kira-kira makna dari puisi yang barusan itu apa? Kira-kira? Sedih. Karena lagunya sedih. Oke, karena lagunya sedih. Selain sedih, oke benar, mungkin sedih, adalah maknanya sedih. Kira-kira dari sengsinya, dari kosakatanya tadi, ada yang tahu nggak? Tadi kira-kira apa? Ada kangen-kangennya, ada bulannya, cahaya bulan. Oke, berarti dapatlah poinnya sedikit. Kita dengar ulang ya. 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。 Oke, 2 kali. 2 kali. Apa? Kosakata apa yang kalian dengar? Kusiang, lalu sekusiang, chuang qian, mingyue dito, lalu ada lagi? Jito, chuang apa ya? Chuang. Tadi ada ngomong chuang qian, lalu ada sekusiang, mingyue, lalu tito, jito. Tahu artinya? Tiba-tiba, kusiang artinya apa? Kampung halaman. Tapi yang sekarang yang kalian akan lakukan adalah kalian akan berkelompok, lo sebagi ya 3 orang ya berdiskusi. Kira-kira satu puisi itu ya maknanya apa? Oke? Bisa dipahami? Kita mulai 3 orang, 3, lalu ini 3 berdua, Kiki sama Mbak Nurah ya berdua. Oke? Silakan diskusi. Mungkin 5 menit saja. Cepat ini kan arti ini cuman pendek. Ya, Lause tunjukin lagi. Ya. Nah, ada ini lagi. Ya, silakan. Silakan diskusi. Ya, Gloria ke depan. Ya, Kiki ke sana. Iya. Silakan. Oke, halo? Oke? Halo. Oke, siapa kira-kira yang mau atau Lause tunjuk untuk maju ke depan? Tunjuk aja. Oke, Lause tunjuk ya. Kayaknya yang benar-benar ya, oke. Kelompoknya Felix. Ya, silakan. Ya, silakan. Maju ke depan. Maju Ki. Bertiga. Oke, silakan dari kelompok kalian. Kok gini ngeblok dong? Ya. Iya. Ini langsung saja kalau Langsung silakan. itu C-nya itu sepi, sunyi. Ya. Y-nya itu Y malam. Kemudian S-nya itu kayak berpikir gitu, dia rindu, kayak overthinking lah ibaratnya. Oke. Overthinking. Si itu kayak apa itu? Merindukan. Di malam yang sunyi merindukan. Gimana sih tadi? Berpikir di malam. Iya. Merindukan di malam yang sunyi. Oke. Lalu Chuang Qian, Mingyue Kuang. Bangun tempat tidur melihat cahaya bulan. Terus yang Isi Sang Suang. Artinya
selanjutnya terbayang dinginnya halaman luar. Oke. Selanjutnya yang Qi Dou Wang Min Yue, itu artinya mendongakkan kepala melihat cahaya bulan. Oke. Selanjutnya yang Ti Dou Se Gu Xiang, menundukkan kepala, merindukan halaman, kampung halaman. Merindukan kampung halaman. Gimana? Sudah oke? Oke. Terima kasih kelompok Felix. Sangat bagus ya menyampaikannya per bait. Kira-kira kelompok lain apakah sama? Ada yang beda? Sama semuanya? Ya, karena ini hanya 4 bait, jadi kira-kira artinya sama. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok Felix bahwa puisi ini mengenai dia rindu dengan kampung halamannya. Ya, kita mulai lihat dari sini. Ya, ya ini Jing Ye Si, ya, tadi sudah dijelaskan. Jing itu anjing de shihou, ya. Ye itu malam, ya, malam. Si merindukan. Jadi perasaan rindu ketika malam hari yang sunyi, ya. Ini ditulis oleh Li Pai ketika dia sedang merindukan kampung halamannya. Ya, ini Li Pai yang sedang melihat bulan ya. Kalau zaman-zaman dulu kan yang bisa dilihat kan bulan doang. Oke, di sini ada Chuang Qian Ming Yue Guang, Chuang Qian di depan. Jadi kalau di gambarnya si Li Pai ini itu di depan rumahnya itu ada apa ya? Tempat tidur ya. Dipan ya, tempat mereka biasanya berkumpul. Ya, tempat duduk itu dianggap dipan. Di depan dipannya ini dia melihat terangnya bulan. Lalu Yi Shi Di Shang Shuang, yang dia ragu-ragu melihat ke bawah yang dingin, maksudnya tanah ini yang sangat dingin. Lalu Qi Tou Wang Ming Yue, Qi Tou itu gini. Ya, Qi Tou Wang itu sama dengan kan de isi, tapi Wang itu melihat jauh. Ya. Melihat jauh, Wang itu Ming Yue, ya, bulan, melihat bulan. Tito, ya kan dia sudah melihat bulan, dia itu menundukkan kepala dengan mungkin muka sedih. Si Gu Xiang, si itu artinya xiang de isi, si xiang merindukan. Lalu Gu Xiang, ya, Gu Xiang itu kampung halaman, ya. Gu Xiang, kalau kalian sering pernah diajarkan itu ada juga namanya Jia Xiang. Ya, tapi karena ini adalah puisi, jadi kosakata yang digunakan itu lebih lama daripada kata-kata yang sekarang, yang modern. Jadi mungkin ada beberapa kata yang sulit dipahami, seperti ishi. Ini kalian tidak tahu artinya, seperti itu. Artinya ini adalah keraguan, ya. Tapi beberapa itu cukup paham kalian pastinya, karena beberapa kata ini sudah kalian pelajarin sebelumnya. Oke, tadi sudah sangat bagus yang dipresentasikan oleh Felix, sudah mewakili teman-teman yang lain, ya. Untuk tugas kalian, ya. Tadi kan sudah tuh, ya. Berulang-ulang loh. Ini coba kalian urutkan, ya. Urutkan, gampang sekali. Kalau saya yakin tadi berulang kali ya, ada gerakannya, kalau saya kasih, ya, kira-kira urutannya yang benar itu yang mana? Oke, sampai di sini untuk puisi Jing Ye Si Li Pai. Kalau saya rasa kalian sudah bisa menghafalnya karena hanya 4 bait, ya. Tapi akan ada puisi-puisi lain yang lo saya kenalkan ini dulu. Tidak apa-apa, itu syarat menjadi anak Mandarin. Itu harus tahu puisi ini. Semua anak yang bisa berbahasa Mandarin harus tahu puisi ini. Ya, hanya 4 bait. Kalau serasa kalian berulang-ulang melafalkan itu pasti sudah hafal. Oke, sampai di sini untuk kelas Tangshi. Ya, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang Zhongzi. Ya, Zhongzi itu puisi pada zaman dinasti Song. Ya, itu akan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.